Karena kita sudah mau closing, saya berikan waktu kepada masing-masing narasumber menanggapi, karena sebetulnya cukup banyak pertanyaan dari YouTube Live terkait bagaimana Pancasila dan kondisi pandemi ini. Pada intinya memang mengharapkan adanya sebuah pengimplementasian Pancasila betul-betul nyata, bahkan dalam suasana krisis multidimensi ini. Terima kasih. Saya mau nyambung sedikit dari pertanyaan dari Bung Angelo tentang masa depan politik. Kaitan dengan generasi muda. Saya pikir Bang Rikat mungkin sebentar bisa bantu jawab juga. Ini soal adanya diskusi yang hari ini cukup ramai. Pasca pandemi ini mungkinkah misalnya dalam Pancasila kita mengakui demokrasi? Mungkinkah kemudian demokrasi jatuh kepada, bukan jatuh ya, bergeser menjadi datakrasi? Kita tidak lagi kami termasuk ya, Bang Rikat, saya misalnya dan teman-teman, kami sebagai boleh dikatakan politisi, orang yang dikasih kepercayaan masyarakat melalui proses demokrasi yang sangat membutuhkan keramaian. Ya, terima kasih. Saya mau nyambung sedikit dari pertanyaan dari Bung Angelo tentang masa depan politik. Sebetulnya kalau kita coba mengintip, membaca bukunya Yuval Noah Harari, The 21st Century, di situ jelas bahwa politik, partai politik ke depan, even negara, itu mengalami transformasi yang sekarang tidak bisa diramalkan. Bahkan sebagian besar pekerjaan sekarang akan diambil oleh alat, sehingga manusia akan kehilangan pekerjaan sebetulnya. Ada istilah homo deus, tetapi dalam arti tertentu manusia akan kehilangan pekerjaannya, karena kerja itu jati diri manusia, homo faber, itu kodratnya, itu akan diambil alih. Dan semua zaman bubble akan berakhir, karena bahasa memecah belah, sekarang bahasa disatukan oleh decoding, semua di algoritma, semua nanti jadi data. Nah, ini era baru yang menurut saya bagus sekali, ini harus kita ketemu terus-menerus, mendiskusikan ya, Bung Bondan, ini organisasi ini, kelompok ini, masyarakat ini, masa ini mau kemana, karena menurut Harari, itu semua akan berubah total, cara kerja akan berubah total, penghayatan terhadap agama pun, otoritas agama, dan otoritas apapun, akan mengalami pergeseran luar biasa karena hadirnya era baru. Yang istilah kita mungkin new normal, tetapi mungkin new frontier, atau apapun namanya, tetapi sebaiknya kita antisipasi. Dan terima kasih banyak, saya diberi kesempatan untuk bisa ketemu meskipun lewat virtual hari ini. Silakan Pak Senator, sekaligus closing statement kita untuk live kita hari ini. Baik, tentu terima kasih kepada Yayasan Kasimo dan Hidup TV sudah memfasilitasi pertemuan kita pada pagi hingga siang hari ini terkait dengan situasi yang akan kita hadapi ke depan. Tentu manusia pada dasarnya adalah makhluk yang adaptif ya. Kita harus yakin bangun kepercayaan diri kita masing-masing, kepercayaan diri komunitas, kepercayaan diri kita sebagai bangsa dan negara ini, agar bahwa kita bisa melewati situasi ini dan mampu menjalankan situasi apapun, situasi baru yang akan kita hadapi ke depan. Dengan tetap pemerintah dalam hal ini sebagai komando, juru komando kehidupan berbangsa dan bernegara kita, agar mampu melihat perkembangan ini secara global dan bisa menerjemahkan itu kepada masyarakat agar kita semua bisa berjalan seiringan melalui komando yang jelas dan bisa mencapai hal yang kita inginkan. Saya pikir sekian. Terima kasih. Terima kasih sekali akhirnya bisa bertemu dan satu panggung juga sama Karikat ini. Akhirnya ya. Iya, agak. Sama-sama dari lahirnya Pancasila di bawah pohon sukun ya. Siap. Ini memang penjaga pengawal Pancasila sejati. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dari sisi agama sebetulnya kita umat beragama selalu dinamis dalam menghadapi segala tantangan. Artinya kita perlu terus berefleksi atas tanda-tanda zaman yang ada.
Menurut saya pandemi ini adalah juga sebagai tanda-tanda zaman. Lalu bagaimana kita harus juga mengantisipasi terhadap new era atau mungkin new future terkait dengan teknologi dan sebagainya. Mungkin hal-hal yang tradisional yang sifatnya kita bawa sejak dulu nanti dalam tatanan agama juga mungkin akan menyesuaikan, beradaptasi. Dan dengan cara itu maka agama lalu bisa sungguh-sungguh menjadi spiritualitas bagi umat manusia dan bukan sebagai ya alat yang kalau kita butuhkan ya kita pakai, kalau enggak ya kita tinggalkan. Terima kasih Mas Bondan dan semuanya, Pak Dikat, Bang Angelo, Pak Riki, dan semuanya. Selaku Ketua Yayasan Kasimu, dan karena seharusnya di slot pertama, namun karena koneksinya agak kurang bagus, maka mungkin bisa disampaikan saat ini. Nah, silakan Bang Kikin untuk menyampaikan beberapa hal. Ya, terima kasih teman-teman pemirsa Hidup TV, Romo, Pak Rikat, Pak Angelo, Bung Bondan, dan kawan-kawan semua. Selamat siang. Ya, pertama-tama kami dari Yayasan Kasimu mengucapkan terima kasih atas siaran ini. Kemudian yang kedua, atas segala masukan-masukan bernasnya tadi, saya kira ini perlu kita tanggapi dan perlu kita tindak lanjuti lebih konkret lagi. Saya sepakat bahwa ini tidak hanya pada tataran wacana saja. Kita ibaratkan ini sebuah bencana, maka setelah ada bencana itu sendiri, maka kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu kalau di bencana yang biasa. Dalam konteks yang kita sekarang ini adalah new normal, dikatakan seperti itu. Saya sepakat ini adalah kesempatan kita untuk menemukan cara-cara baru, untuk menemukan interaksi-interaksi baru, bagaimana kita membangun demokrasi, ekonomi, ekologi, dan sebagainya ke depan yang lebih beradab lagi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian Bung Bondan, selamat siang, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Kikin. Saya kira Kasimu juga secara bagian dari sejarah bangsa tentu banyak kontribusi yang beliau berikan terhadap bangsa ini. Beberapa kali juga menjadi menteri era Soekarno dan juga mendirikan Partai Katolik. Dan tentu pemuda Katolik ini juga ada karena jasa-jasa beliau. Kita sudah masuk pada penghujung acara. Saya narasumber sekaligus merangkap moderator seperti nah inilah bagian dari teknologi. Memang kita harus cepat menyikapi berbagai situasi. Saya kira ini menjadi menarik karena akan banyak sekali kita menggunakan teknologi dan tentu hal-hal yang sifatnya menjadi bagian kebutuhan ini menjadi penting. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Yayasan Kasimu Jakarta dan juga pada seluruh pengagum Kasimu seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kami dalam acara live di Hidup TV, dan juga kepada seluruh pemirsa seluruh Indonesia Hidup TV yang saat ini sedang menyaksikan secara live di Hidup TV. Saya ucapkan terima kasih banyak atas pengorbanannya, terutama pengorbanan kuota ya, dari awal sampai akhir acara live di Hidup TV. Dan saya terima kasih sekali juga untuk Hidup TV berkenan menayangkan kegiatan kita dalam rangka hari lahir Pancasila 75 tahun. Dan saya, Bondan Wicaksono, Ketua Pemuda Katolik DKI Jakarta, dan juga beserta para narasumber, mengucapkan terima kasih banyak, terutama juga Pak Rikat Bagun, selaku anggota Dewan Pengarah BPIP, tentu tidak akan bosan-bosan memberikan
pembinaan kita dalam hal ideologi dan Pancasila, dan juga Bung Senator Angelo Wakikako tetap menginspirasi. Semangatnya tentu ini menjadi kekuatan bagi kami, khususnya yang muda, untuk menjadi pengawal aspirasi rakyat dan daerah. Dan semua kru yang bertugas pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih, dan juga Romo sudah berkenan pada kesempatan pagi hari ini. Tetap jaga jarak, lu pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan juga terapkan social distancing, dan juga stay at home. Semoga wabah pandemi ini membawa kita pada sebuah tatanan dunia baru tanpa melupakan kemanusiaan, dan tetap amalkan Pancasila dalam kehidupan keseharian kita. Oke, terima kasih.